Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Alhamdulillah. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih dalam keadaan semangat ya, 100%. Jangan semangat 20%. Agar apa? Agar kita semua menjadi insan yang cendekia, yang berwawasan luas ya. Dalam menuntut ilmu sehari-hari kita mendapat berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, siapkan kelas. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Baik. Nah, untuk melatih fokus kita, ya, coba perhatikan semua. Jadi nanti ketika saya bilang pegang mata, pegang matanya. Ya. Pegang hidung, pegang hidung. Ya, tapi fokus. Ya, ketika saya bilang pegang telinga, pegang telinga. Ya, ketika pegang rambut, pegang rambutnya. Jangan sampai salah. Nanti pegang mata, yang kamu pegang kuping. Ya, berarti kalau seperti itu kalian enggak? Oke, bisa kita mulai? Semuanya pandangan ke depan. Badannya tegak. Ya. Oke. Ketika saya bilang pegang mata, yang kalian pegang adalah mata. Ketika saya bilang pegang telinga, pegang telinga. Oke, siap? Siap. Coba pegang mata. Masih ada yang nggak fokus. Ada yang begini. Ya, ada suruh pegang mata. Ya, ikuti saya. Apa yang pegang itu kalian ikut. Jangan dengarkan ucapan saya. Ya, kadang-kadang orang lain di hati, lain di mulut, lain yang dibikinnya. Berarti kita orang munafik. Dalam agama Islam kita termasuk orang yang munafik. Gak sesuai perbuatan sama perkataan. Ya, maka ini melatih fokus. Oke, siap. Yang lagi, pegang mulut. Nah, masih ada juga. Ya, oke, tepuk tangan semua. Jadi pagi ini kita akan membahas tentang yang namanya kecerdasan coding atau kecerdasan artifisial atau AI. Ya, yang kita sebut adalah AI dalam komputer. Yaitu tentang temanya berpikir komputasional. Ya, apa itu berpikir komputasional? Ya, lihat bawahnya. Berpikir komputasional itu adalah ya, bukan berarti kita harus menjadi robot atau berpikir menggunakan kode-kode rumit. Ya. Berpikir komputasional adalah suatu metode atau cara berpikir yang memecahkan masalah rumit menjadi mudah. Ya, atau secara metodis lebih efisien dan logis. Ya, mirip dengan cara seorang ilmuwan merakit komputer. Ya, kita juga perlu harus ya, bahan-bahannya apa. Ya, apa yang diperlukan satu komputer itu adalah perintah. Komputer tanpa perintah dia nggak akan jalan. Ya, nah ini adalah keterampilan dasar yang berguna untuk semua orang, bukan hanya untuk programmer. Kita semua. Next. Oke. 4 pilar utama berpikir komputasional. Yang pertama adalah dekomposisi, yang kedua abstraksi, yang ketiga pengenalan pola, yang keempat algoritma. Next. Nah, di sini ada namanya dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Dekomposisi adalah proses membagi masalah yang rumit menjadi lebih
komponen yang lebih kecil atau lebih mudah dikelola. Ya, tujuannya agar masalah tidak terlihat menakutkan dan bisa diselesaikan satu persatu. Nah, contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari, ya masalah besar, yaitu contoh, pokoknya pada cara membuat nasi goreng. Nah, itu dari komposisinya. Ya, yang pertama menyiapkan bahan seperti nasi, bumbu, telur dan lain-lainnya. 2, mengiris bumbu. Yang ketiga, menggoreng telur. Yang keempat, menumis bumbu. Yang kelima, mencampur semua bahan dan memasaknya. Next. Nah, yang kedua adalah pengenalan pola. Pengenalan pola adalah kemampuan untuk mengidentifikasi pola, tren atau paralel dalam data atau di antara masalah kecil yang telah dipecah. Tujuannya membuat solusi menjadi lebih efisien. Jika kita menemukan pola, kita bisa menyelesaikan masalah serupa dengan cara yang sama. Ya, contoh dalam kehidupan sehari-hari, saat membuat nasi goreng, langkahnya yang pertama adalah menumis bumbu. Ya, memiliki pola yang sama. Panaskan minyak, memasukkan bumbu, aduk hingga harum. Nah, pola ini juga bisa dipakai saat memasak mie goreng atau yang lainnya. Next. Nah, selanjutnya adalah abstraksi. Prosedur untuk menghilangkan data yang tidak relevan atau berlebihan dan berkonsentrasi secara eksklusif pada fakta-fakta yang lebih krusial. Tujuannya agar kita tidak bingung dengan informasi yang terlalu banyak dan bisa fokus pada inti masalah. Ya, contohnya dalam kehidupan sehari-hari seperti mengendarai sepeda. Ya, kita tidak perlu memikirkan bagaimana cara sepeda itu bekerja. Contoh, bagaimana roda berputar, bagaimana cara gearnya bekerja. Nah, itu yang kita pikirkan. Tetapi dalam atraksi ini yang kita pikirkan adalah bagaimana kita cara mengendarai kereta supaya stabil. Ya, nggak belok kiri, nggak belok kanan, nggak goyang-goyang, stabil dia jalannya. Ya, masalah ban, roda berputar, gearnya berjalan itu udah nggak usah dipikirkan lagi. Ya, ketika kita mengendarai sepeda, bagaimana supaya jalannya lurus, berfungsi dengan baik. Nah, itu dia. Next. Nah, algoritma. Algoritma ini adalah serangkaian langkah-langkah. Ya, serangkaian langkah-langkah atau yang jelas urutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Algoritma adalah hasil akhir dari 3 pilar yang kita sebutkan tadi. Ya, ciri algoritma yang baik adalah yang pertama urutannya harus jelas. Ya, yang kedua tidak ambigu atau tidak memiliki arti ganda. Yang ketiga pasti berhenti setelah masalah selesai. Ya, contoh sehari-hari, resep makanan, petunjuk perakitan, mainan, dan atau cara melakukan sesuatu. Ya, contoh kita punya mainan, beli mainan, ya di toko-toko. Pasti dia ada tata cara di belakang. Ya, bagaimana cara memasangnya, ya, cara masang baterainya, harus pasang baterai dulu. Nah, baru dia jadi bentuk mainan seperti kipas angin. Gitu kita beli, nggak begitu jadi dia terpasang berdiri, enggak. Baling-baling yang belum dipasang, baut-bautnya masih terpisah, seperti itu juga ya. Ini lagi ya, algoritma langkah-langkahnya. Ya, contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, algoritma ini yang paling gampang di mana? Jadwal. Ya, bangun pagi pukul 5. Ya, setelah itu mandi, sholat subuh, itu daftarnya. Yang pertama, ya, berangkat ke sekolah sampai pukul 1. Sholat zuhur, makan siang, terus sampai ke malam lagi. Itu baru namanya algoritma, langkah-langkahnya. Yang mana dulu mau kita kerjakan? Jadi hidup kita teratur, hidup kita tertata, ya, nggak sembarangan. Ya kan? Contoh, tuh, jadwal piket kelas 84. Hari Senin ada nama-namanya sampai dengan hari Sabtu. Supaya apa? Supaya tertib, bertanggung jawab. Ketika guru masuk, kelas 4 kotor, coba yang piket
hari Senin siapa? Udah ada nama-namanya. Ya, jadi guru pun nggak menyuruh lagi, kamu, nggak gitu lagi. Ya, udah masing-masing tanggung jawabnya sesuai harinya. Ya, ketika kelas itu kotor, berarti yang bertanggung jawab yang bertugas sesuai nama-nama yang di situ. Oke, next. Nah, jadi contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari atau kita sebagai seorang siswa adalah ini contoh di sini ya, mengerjakan presentasi IPA dengan sistem pencernaan manusia. Nah, itu ada di komposisinya. Pertama, mencari materi ya seperti mulut, lambung, usus dan lain-lain. Yang kedua, membuat slide. Slide itu seperti ini. Ya, slide itu seperti ini. Ada gambarnya. Ya, supaya lebih menarik kasih gambar. Yang ketiga, mendesain tampilan slide. Nah, itu tadi yang saya bilang. Tuh ada gambarnya, ya, ada warnanya, supaya lebih menarik. Ya, yang keempat, berlatih presentasi. Ya, beberapa orang maju ke depan, jelaskan apa maksudnya, apa tujuannya, seperti saya sekarang ini. Ya. Yang kelima, membagi tugas setiap anggota. Oke, lanjut pengenalan pola pembuatan setiap slide sama. Ya, ada judul, ada gambar, dan poin-poin pentingnya. Lanjut. Ya, dari abstraksi fokus pada fungsi utama. Setiap organ tidak perlu menghafal semua nama enzim yang terlalu detail untuk level SMP. Ya, algoritmanya membuat jadwal kerja. Yang pertama, ya, nanti seperti biasa kumpul materi dan bagi tugas kelompok tugasnya. Yang kedua, setiap anak membuat bagian slide-nya. Yang keempat, menggabungkan dan mendesain slide. Dari kelima, latihan presentasi bersama. Next. Nah, jadi setelah kita belajar tentang berpikir keputusan, apa manfaatnya? Ya, tabel-tabelnya. Di antaranya adalah melatih kemampuan berpikir logis dan terstruktur. Ya, membantu merencanakan sesuatu dengan lebih efektif dan efisien. Nantinya membuatmu menjadi pemecah masalah atau problem solver yang lebih baik, meningkatkan kreativitas dalam mencari solusi, menjadi fondasi penting jika kamu tertarik pada bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika di masa depan. Lanjut. Oke, jadi pada kesimpulannya, berpikir komputasional adalah alat bantu berpikir yang bisa digunakan siapa saja untuk menghadapi tantangan apapun. Ya, berarti kita harus ingat 4 pilar tersebut. Apa aja? Yang pertama, dekor. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat adalah algoritma. Next. Oke, jadi mungkin hanya itu aja tentang materi. Nah, ini warna apa? Warnanya ya, jangan tulisannya. Oke, sebutkan. Kuning dibaca hitam. Pagi, luar biasa. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perhatikan, fokus. Ya, dari level yang mudah dulu. Benar. Biru. Siapa yang jawab pink itu? Nah, benar. Benar. Biru, benar. Oke, masuk ke level yang sedang. Pink. Merah. Merah itu. Biru.
level sulit. Oke ya.